Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jamaah fillah rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan di bulan Rajab pada kesempatan kali ini. Maka kita bersyukur kepada Allah. Semoga Allah senantiasa melindungi, meridhai langkah-langkah kita, dan kita semua diberikan kesehatan. Salawat dan salam tercurah pada Nabiullah Nabi besar Muhammad SAW. Kita bersyukur hidup ada aturan, hidup ada aturan yang jelas. Maka tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tujuan hidup. Untuk apa kita hidup ini? Tertera di dalam surat 28, yaitu surat Al-Qasas ayat yang ke-77. Allah menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Al-ayah, mari kita simak. Apakah itu 3 tujuan dalam hidup yang Allah sudah mengaturnya, mengabadikannya di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-77. Yang nomor 1 Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, yaitu wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Kita diperintahkan orang hidup itu tujuannya adalah untuk mencari akhirat. Berarti kalau kita mencari akhirat, kita juga harus tahu akhirat itu bekalnya apa. Akhirat itu apa yang harus kita cari. Karena sebelum mencapai derajat akhirat, pasti kita akan mengalami yaitu kematian. Semua orang pasti akan mengalami kematian. Allah menyebutkan di dalam surat 21 yang tentang kematian, ya kita buka ya di ayat surat ke-21 ayat yang ke-35. Allah menerangkan di dalam perintahnya di sini, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, yang berjiwa pasti mengalami kematian. Sebelum kematian, Allah menyebutkan, walanabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Allah pasti menguji. Sebelum datangnya kematian, itu Allah menguji berbentuk bisyarri, sesuatu yang tidak enak. Maka jamaah fillah rahimakumullah, yang namanya hidup itu pasti ada yang gak enak. Begitu juga sebelum datangnya kematian adalah wal khair, diberi cobaan yang menyenangkan. Maka bagi sikap orang mukmin, karena menyadari wa ilaina turja'un, semua kembali kepada Allah. Kalau diberi nikmat, kita bersyukur sama Allah. Kalau diberi musibah yang tidak enak ataupun sakit, kita bersabar. Itu pentingnya di dalam hidup. Kenapa? Karena Allah mengatur bahwa yang namanya hidup pasti ada senang dan ada tidak senang. Itu pasti. Maka di dalam kehidupan kita tidak ada manusia yang sempurna, hanya Allah yang sempurna. Rasulullah pilihan Allah. Makanya kita di sini bersyukur, jamaah fillah rahimakumullah. Kita bersyukur hidup sudah diatur. Kita diperintahkan untuk nyari akhirat terus kayak ke sana. Berarti apa yang harus kita perbuat untuk mencari akhirat sebelum datangnya kematian? Karena diuji oleh Allah, ada yang senang, ada yang tidak senang. Kita selalu berbuat baik. Kita selalu berbuat baik karena Allah memerintahkan manusia itu suruh diperintahkan untuk berbuat baik. Ada di dalam surat Al-Isra surat 17 ayat ke-7, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asantum fala. Jika engkau berbuat baik untuk dirimu, tapi kalau engkau tidak mau berbuat baik, itu juga untuk diri kita sendiri. Maka jamaah fillah rahimakumullah, kita berusaha hidup selalu senantiasa ngikutin apa perintah Allah, berbuat baik. Berbuat baik itu macam-macam. Bisa pikiran kita, ide-idenya, bisa tenaga kita, bisa materi kita, silahkan. Syukur bisa 3-tiganya. Kita berusaha ketika kita sudah melakukan kayak gitu. Oke, dilanjutkan jemaah fillah rahimakumullah yang kedua.
Tujuan hidup yang kedua itu apakah? Di sini disebutkan setelah mencari akhirat kita diperintahkan wala tansa nasibaka minad dunya. Boleh kita menikmati dunia, tapi dengan syarat tidak boleh berlebih-lebihan. Kenapa? Yang berlebih-lebihan itu adalah temannya setan. Allah pun sudah mengabadikan surat 17, yaitu surat Al-Isra. Allah menegaskan di dalam surat Al-Isra ini, yaitu surat yang ke-17 ayat yang ke-27. Allah menyebutkan innal mubaddirina kanu ikhwanasy syayatin. Allah menyebutkan sesungguhnya orang yang berlebih-lebihan itu adalah temannya setan. Kenapa? Karena Allah menyebutkan wa kana syaitanu rabbihi kafura. Setan itu adalah sangat ingkar kepada Allah. Naudzubillah min dzalik. Jamaah fillah rahimakumullah. Kita berusaha di dalam hidup ini, ya kata Rasulullah, masalah urusan makan, makanlah ketika lapar, berhentilah sebelum kenyang. Namun perlu diwaspadai jamaah fillah rahimakumullah, kadang kita mumpung ada, aji mumpung kalau orang Jawa ya, mumpung ada. Maka kita di sini berusaha ketika melakukan kehidupan dunia itu sesuai dengan apa yang Allah ajarkan. Ya, jangan berlebih dan jangan pas ya di tengah-tengah. Ya, di situ diperintahkan kenapa kita di tengah-tengah, karena sudah diatur Allah yang berlebih-lebihan itu adalah namanya setan. Innal mubaddirina kanu ikhwanas syayatin. Allah menyebutkan di dalam surat Al-Isra. Kembali lagi jemaah fillah rahimakumullah, kita lanjutkan. Tujuan hidup yang ketiga adalah wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Allah perintahkan berbuat baiklah. Karena Allah itu sudah berbuat baik kepada kita. Semua yang kita miliki di dunia ini, apa yang ada pada diri kita, semua milik Allah. Maka kita diperintahkan wa ahsin kama ahsanallahu. Allah itu sudah berbuat baik kepada kita. Maka berbuat baiklah kita kepada makhluk yang lain. Boleh makhluk Allah yang lain dengan tanaman, berarti kita dengan tanaman sayang, dengan hewan kita pun sayang. Namun hobi orang itu kadang berbeda-beda. Maka kita diperintahkan untuk selalu berbuat baik. Kenapa? Karena berbuat baik itu ada fadilahnya. Tertera di dalam surat, Allah sebutkan di sini adalah surat 16 An-Nahl, ayatnya yang ke-97. Allah menyebutkan man amila sholihan, barang siapa melakukan kebaikan. Allah menyebutkan di sini disebutkan dzakarin aw untha, baik laki-laki ataupun perempuan. Bahwa mukmin, syaratnya dia mukmin. Maka Allah menyebutkan di sini fadilahnya, kalau kita berbuat baik Allah berjanji wala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah, Allah berjanji akan memberi, menambah kebaikan dunia akhirat kita. Kalau kita punya tenaga untuk menolong orang lain, tenaga kita akan ditambah oleh Allah lebih baik lagi. Kalau kita punya ide pikiran, maka Allah akan tambah kuat ide pikiran kita. Kalau kita punya materi, semakin kita keluarkan materi untuk menolong sesama, apalagi kemarin banyak musibah, ada longsor, ada banjir, dan yang lainnya, insya Allah Allah akan tambah. Dan yang berikutnya lagi, kalau orang berbuat baik, maka Allah berjanji yang keduanya adalah Allah menyebutkan di dalam surat An-Nahl ayat ke-97 adalah ajrahum, diberi pahala bi ahsani ma kanu ya'malun, yang lebih baik, yang lebih besar dari apa yang kita lakukan. Masya Allah. Mari jamaah fillah, berbondong-bondonglah untuk berbuat baik, apalagi ini di bulan Rajab. Bulan Rajab itu adalah bulan peningkatan. Setelah itu nanti Sya'ban, setelah itu nanti Ramadan. Semoga kita dipertemukan di bulan Ramadan. Allahumma barik lana ya Allah, berilah keberkahan, keberuntungan fi Rajab, di bulan Rajab, wa Sya'ban, di bulan dan Sya'ban, wa barikna Ramadan, dan kita dipertemukan sampai kebaikan kita nanti di bulan Ramadan. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga tujuan hidup kita kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa kita ambil hikmah untuk diri kita. Karena tujuan hidup ada 3. 1, Allah perintahkan mencari kehidupan akhirat, yaitu Allah menyebutkan wabtaghi fima darul akhirah. Yang kedua,
Di sini diperintahkan menikmati dunia tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Dan yang ketiganya, berbuat baik karena Allah sudah berbuat baik kepada kita. Insya Allah itu, semoga ada manfaatnya. Jazakumullah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.